Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pembimbing dan mesin penguji. Perkenalkan, nama saya Ahmad Subagja. Dengan NIM belakang 254 akan memaparkan usulan penelitian saya yang berjudul pengaruh celebrity endorsement terhadap minat beli melalui brand image pada pengunjung e-commerce Zalora di Kota Bandung. Topik pembahasan yang terdiri dari latar belakang penelitian, identifikasi masalah, maksud dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka penelitian, dan yang terakhir metode penelitian. Latar belakang penelitian. Seiring perkembangan teknologi, masyarakat beranggapan bahwa belanja online adalah salah satu sarana untuk mencari barang-barang yang diperlukan seperti kebutuhan sehari-hari, menurut Amanah 2018. Permintaan masyarakat yang tinggi akan transaksi belanja online tidak terlepas dari adanya persaingan beberapa e-commerce. Transaksi atau belanja online yang menjadi sarana alternatif bagi masyarakat karena mempermudah memenuhi kebutuhan primer dan sekunder, menurut Kristini 2020. Perkembangan ini membuat aplikasi e-commerce di Indonesia semakin banyak digemari oleh masyarakat, baik menjual atau membeli barang atau jasa. Salah satunya adalah Zalora, menurut Amarullah 2021. Menurut ID Price, mengenai pengunjung e-commerce Indonesia, diketahui bahwa selama 2019 sampai 2020, pengunjung e-commerce Zalora memiliki jumlah kunjungan sebanyak 24.600.000. Pengunjung di atas menunjukkan bahwa kunjungan terbanyak adalah e-commerce Shopee dengan jumlah kunjungan sebanyak 129 juta pada kuartal 4. Fenomena tersebut dapat menggambarkan bahwa adanya penurunan jumlah pengunjung Zalora dikarenakan adanya penggunaan celebrity endorsement yang kurang populer di e-commerce Zalora. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama, apakah dimensi celebrity endorsement berpengaruh positif terhadap brand image? Yang kedua, apakah dimensi celebrity endorsement berpengaruh positif terhadap minat beli? Yang ketiga, apakah brand image berpengaruh positif terhadap minat beli? Yang keempat, apakah brand image berperan memediasi berpengaruh dimensi celebrity endorsement terhadap minat beli? Maksud dan tujuan penelitian. Maksud penelitian ini penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi mengenai pengaruh celebrity endorsement terhadap minat beli melalui brand image pada pengunjung e-commerce Zalora di Kota Bandung. Tujuan penelitian ini yang pertama adalah untuk menganalisis pengaruh dimensi celebrity endorsement terhadap brand image. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh dimensi celebrity endorsement terhadap minat beli. Yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh brand image terhadap minat beli. Untuk yang terakhir, untuk menganalisis pengaruh brand image dalam memediasi pengaruh dimensi celebrity endorsement terhadap minat beli. Kegunaan penelitian menurut teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan memperkaya konsep serta teori yang mendukung ilmu pengetahuan manajemen pemasaran, khususnya mengenai pengaruh celebrity endorsement terhadap minat beli yang dimediasi oleh brand image. Yang praktis, yaitu hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi untuk membantu para pemasar untuk membangun brand image sehingga dapat meningkatkan minat beli konsumen, khususnya pengunjung e-commerce Zalora di Kota Bandung. Rangka pemikiran ada celebrity endorsement, brand image, dan minat beli. Celebrity endorsement yaitu penggunaan artis atau bintang iklan di media mulai dari media cetak, media sosial maupun media televisi. Menurut SIM 2014. Selanjutnya brand image yaitu gambaran atau konsep tentang sesuatu yang dimana objek dimaksud berupa orang, organisasi, kelompok orang atau lainnya yang tidak diketahui, menurut Kotler dan Keller 2012.
minat beli, yaitu bagian dari perilaku konsumen yang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, atau ide pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka, menurut Kotler and Armstrong 2016. Hipotesis 1A, yaitu visibility berpengaruh positif terhadap brand image. H1B, credibility berpengaruh positif terhadap brand image. H1C, attraction berpengaruh positif terhadap brand image. H1D, power berpengaruh positif terhadap brand image. H2A, visibility berpengaruh positif terhadap minat beli. H2B, credibility berpengaruh positif terhadap minat beli. H2C, attraction berpengaruh positif terhadap minat beli. H2D, power berpengaruh positif terhadap minat beli. Untuk hipotesis 3, yaitu brand image berpengaruh positif terhadap minat beli. H4A, brand image berperan dalam memediasi pengaruh dimensi visibility terhadap minat beli. Brand image berperan dalam memediasi pengaruh dimensi credibility terhadap minat beli. Brand image berperan dalam memediasi pengaruh dimensi attraction terhadap minat beli. Brand image berperan dalam memediasi pengaruh dimensi power terhadap minat beli. Dan selanjutnya, metode penelitian operasionalisasi variabel. Yang pertama ada celebrity endorsement yang berdimensi menjadi 4, yaitu visibility, credibility, attraction, power. Indikator dari visibility yaitu ada 2. Yang pertama, kepopuleran selebriti dikenal luas oleh masyarakat. Yang kedua, kepopuleran selebriti memiliki pesona yang memikat. Ada juga indikator dari dimensi credibility. Yang pertama ada kejujuran selebriti dalam membawakan sebuah iklan. Yang kedua, kemampuan selebriti dalam menyampaikan pesan. Ada juga indikator dari dimensi attraction, yaitu yang pertama, selebriti memiliki kepribadian yang baik, dan selebriti dalam iklan memberikan penampilan fisik yang menarik. Ada indikator dari dimensi power, yaitu yang pertama, kemampuan selebriti dalam membujuk konsumen untuk membeli atau menggunakan situs. Yang kedua, kemampuan selebriti untuk mendapatkan pujian konsumen. Yang kedua, ada variabel Z atau minat beli. Indikator dari minat beli yang pertama ada 1, keyakinan pada sebuah situs yang dapat digunakan dengan mudah, kebiasaan dalam menggunakan situs yang sama saat berbelanja, dan yang terakhir, merekomendasikan penggunaan situs yang aman untuk digunakan. Untuk yang ketiga, ada brand image atau variabel Y, memiliki indikator yang pertama, menimbulkan rasa percaya ketika menggunakan situs. Yang kedua, memiliki situs yang lebih baik dari situs lain. Metode penelitian di populasi dan sampel. Populasi yang saya gunakan yaitu masyarakat Kota Bandung dengan jumlah 100 orang. Teknik pengambilan data yang saya ambil yaitu purposive sampling yang termasuk dalam non-probability sampling. Teknik jenis dan sumber data. Jenis data yang saya gunakan yaitu pendekatan kuantitatif. Sumber data yang saya gunakan data Premier, pendekatan kuesioner, dan cross-seksional. Teknik pengumpulan data yaitu membagikan kuesioner online dengan Google Form, melakukan uji validitas dengan penilaian R hitung lebih besar dari sama dengan R tabel yang dinyatakan valid. Yang kedua, R hitung lebih kecil dari R tabel dinyatakan tidak valid. Melakukan uji reliabilitas yaitu kurang dari 0,60 dinyatakan tidak baik atau kurang reliable. 0,70 dapat dikatakan dapat diterima atau cukup reliable. 0,80
yaitu dapat dikatakan baik atau sangat reliable. Teknik pengolahan data yaitu coding dan entry data, editing, data transformation. Selanjutnya, teknik analisis data. Yang pertama, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikonaritas, uji heteroskodastisitas. Yang kedua, uji regresi berganda. Yang ketiga, uji Sobel. Yang terakhir, uji hipotesis. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.